Alhamdulillah sore ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala melanjutkan membacakan beberapa poin dari kitab Ta'ammulat fi Kitab min Muqawwimat An-Nafsiyah Al-Islamiyah. Pertemuan berikutnya kita sampai bahasan bagaimana seorang yang beriman itu mestinya bersikap lemah lembut kepada sesama kaum muslimin. Ini sikap terpuji. Hanya saja nanti di dalam penerapan hukum syariat itu tidak dibedakan lagi dalam artian ini teman sendiri, ini lawan dan sebagainya, tidak. Semua diberlakukan sama setara di depan hukum syariat Islam. Nah, ini beberapa contoh ya di dalam kitab itu yang terkait dengan penerapan hukum. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam sunnah kitab Sunan beliau, sebenarnya Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didantakan kepada beliau seorang lelaki yang telah meminum khamr, pemabuk. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kemudian mengatakan, idribu, pukullah oleh kalian lelaki ini yang mabuk ini. Jadi tidak kemudian kasihannya dipukul, tidak. Ini menunjukkan bahwasanya memang hukuman fisik itu memang ya ada di dalam hukum Islam. Pukul memang dipukul. Kalau dalam had itu hukuman terkait dosa yang sudah ditetapkan hukumnya oleh Allah, ya, ada 7 jenis di situ. Salah satunya mabuk, ya, minum khamr ini hukumannya adalah 40 kali pukulan. Faminna ad-dharibu biyadi, di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wad-dharibu bina'lih, memukul dengan sendalnya. Wad-dharibu bithaubih, ada yang memukul dengan bajunya. Jadi dipukul, ya. Tentunya bukan untuk memati, ya, tapi memang memberikan jerah. Dan ternyata dalam dunia kesehatan, ya, katanya saya pernah baca artikel itu salah satu obat kecanduan itu adalah di terapi pukul, ya, punggungnya dipukul. Falamma in sarafa qala ba'dul qaum, ketika selesai, dihukum sudah selesai, sebagian orang mengatakan, akhzakallah, semoga Allah menghinakan engkau. Ini kok mabuk, ini kerjaan tidak beres. Maka mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqulu hakadha, jangan engkau katakan yang demikian. Kan sudah dihukum tadi, dihukum hukum syariat, tegakkan. Tapi jangan lebih kemudian dikatakan dicela lagi. La taqulu hakadha, la tu'inu alaihi syaitan, jangan engkau bantu setan untuk mengalahkan si orang ini. Maknanya adalah dengan doa kalian agar si orang ini Allah hinakan, itu bisa memunculkan anggapan dari si orang yang dihukum cambuk tadi itu, bahwasanya memang dia itu layak dapat itu. Memang sudah takdirnya sebagai pemabuk. Ya, sehingga dengan seperti itu setan mendapatkan keuntungan, kemudahan untuk semakin menjerumuskan orang yang telah melakukan kejahatan berupa mabuk tadi. Jadi Rasulullah di satu sisi tegas, tegakkan hukum, pukul. Tapi di sisi lain ketika sudah selesai ada yang menghina orang tersebut, Rasulullah cegah. Walakin qulu rahimakallah, tetapi katakanlah oleh kalian rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Ini dua sisi yang mesti ada di dalam benak kita. Kasihan ya, tapi tegakkan hukum ya. Karena hukum Allah itu yang bisa memperbaiki orang tersebut. Hukum selain itu diterapkan, ya kita bisa lihatlah penjara semakin sesak. Kebanyakan 70%-an itu kasus narkoba, obat-obatan. Kalau Rasulullah sederhana, setelah ini dipukul sudah selesai, dilepas. Tidak kemudian membiayai lagi, tidak. Ini contoh pertama dalam riwayat dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, ada hadis di kitab itu ditulis oleh musannif sebagai contoh bagaimana Rasulullah itu tegas di dalam menjalankan hukum meskipun kepada para pembesar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, muttafaq alaih. Inna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ah al-makhzumiyah. Orang-orang Quraisy itu mereka punya perhatian terhadap urusan wanita Makhzumiyah dari Bani Makhzum, kalangan terhormat lah, klan yang besar di Arab itu Bani Makhzum. Satu klannya Khalid bin Al-Walid.
ya, dari Bani Makhzum. Allati syaraqat, tetapi wanita ini mencuri. Faqala, maka mereka katakan, ya, wa may yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa berbicara untuk urusan wanita ini, yakni maksudnya minta keringanan, ya. Siapa yang berani bicara kepada Rasul? Faqalu, mereka kemudian katakan, wa may yajtari'u alaihi illa Usamah ibnu Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang akan berani ngomong kepada Rasul itu tidak lain adalah Usamah bintu Zaid, kesayangan Rasulullah, cucu kesayangan Rasul. Yang Usamah ini usia masih belum genap 20 tahun itu sudah dijadikan panglima perang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan Rasul, suruh ngomong. Dan Usamah ini juga berani beliau menolong, maksudnya menolong orang-orang ini. Ini tentunya sebelum ada riwayat ini mereka berpandangan bahwasanya hudud itu bisa dibatalkan dengan adanya kata bilici, syafaat, ya, seolah-olah begitu menurut penjelasan Imam Ibnu Hajar, karena hudud itu bisa dibatalin gara-gara ada syubhat, kesamaran. Maka mereka berpandangan ini jangan-jangan dengan syafaat itu juga bisa dibatalin. Maka Usamah berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah, dalam riwayat yang lain sampai merah muka beliau. Beliau kemudian berkata, atashfa'u fi haddim min hududillah. Apakah engkau akan memberikan syafaat dalam satu hukum di antara hukum-hukum Allah Ta'ala? Tsumma qama fahtatoba, dan Rasul berdiri dan berpidato di depan orang banyak. Kata beliau, innama ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian. Yang membuat mereka itu hancur, annahum kanu idza saraqa fihimus syarif taroku, adalah mereka itu kalau mencuri orang-orang mulia dari kalangan mereka, mereka biarin, tidak dihukum. Wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihil had. Tetapi kalau yang mencuri itu orang lemah, rakyat jelata, mereka tegakkan hukum. Wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andai Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, niscaya ku potong juga tangannya. Rasulullah tidak berlaku lembut kepada orang Quraisy ini, padahal bangsanya sendiri, sukunya sendiri, orang mulia, apalagi yang mencuri ini wanita. Tetapi beliau betul-betul kemudian memerintahkan untuk memotong tangan wanita ini, ya, di dalam Sahih Bukhari, ya. Summa amara bitil kalmar'ah, ini di Sahih Muslim. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada wanita yang mencuri tadi, ya, allati saraqat fakuti'at yaduha, maka dipotong tangannya. Jadi ini bukan seperti ada bapak-bapak tua yang mengatakan para ulama telah salah tafsir selama 1000 tahun, 1400 tahun. Potong tangan itu bukan tangannya yang dipotong, tapi dipenjara. Ya, itu salah paham. Ini Rasul sendiri betul-betul itu tangannya yang dipotong. Qala Yunus berkata Ibnu Syihab, berkata Urwah, Aisyah, ya, Aisyah mengatakan, fahasunat taubatuha ba'du, maka wanita ini taubatnya bagus, ya, setelah dipotong tangannya tadi. Wa tazawwajat, dan menikah wanita itu. Wa kanat ta'tini ba'da dzalika, dan adalah wanita dari Makhzumiyah tadi, dari suku Makhzum, mendatangiku setelah itu. Fa'arfa'u hajataha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka aku sampaikan hajat wanita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kisah, ya, salah satu hadis kejadian yang Rasul untuk urusan hududullah itu tegas beliau. Tidak peduli siapa, putrinya atau siapapun, kalau dia melanggar hukum akan dikenakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya begitu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian walau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman ahadan fi tatbiqi hukmin syar'i, andai kata Rasulullah itu menyayangi seseorang dalam penerapan hukum syara', sehingga dengan sayangnya itu tidak diterapkan hukum syara', la rahimal hasana indama akhadha tamrotan min tamris shadaqah, niscaya beliau itu akan menyayangi Al Hasan, cucu beliau, ketika Al Hasan yang masih kecil ini mengambil
kurma di antara kurma zakat. Dalam hadis Abu Hurairah yang muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim sepakat atas hadis ini, dinyatakan akhadhal Hasan bin Ali tamratan min tamris shadaqah. Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma telah mengambil satu biji kurma, satu biji, tidak 1 kilo, tidak 1 kuintal, 1 biji dari kurma zakat. Faja'alaha fi fihi, kemudian langsung diemplok apa dimasukkan mulutnya. Maka Rasulullah SAW katakan kih ini ya diterjemahkan ya cuma kih, artinya jangan ambil itu, mau suruh dikeluarkan apa yang ada di dalam mulut itu, irmi biha, itu keluarkan apa yang ada di dalam mulut engkau itu. Ama alimta anna la na'kulus shadaqah, tidakkah engkau tahu bahwasanya kita, yakni keluarga Rasul, itu tidak memakan zakat, jadi hukumnya haram, ya tidak boleh meskipun itu anak kecil. Ini bentuk apa? Tegas beliau, yang halal halal, yang haram haram. Kemudian itu pertama ya, tegas kepada kaum beriman pun itu dalam perkara penerapan hukum. Yang kedua dalam perkara menghilangkan doror dari kaum muslimin. Ini bukan halal haram, tapi ini masalahnya membahayakan. Kalau membahayakan umat, Rasul juga tegas. Ini dalam sebuah hadis riwayat Muslim ya, dari Mu'adz dalam perang Tabuk gitu. Kata Rasulullah SAW, innakum sata'tuna ghadan insyaallah aina Tabuk. Ini dalam kondisi kemarau, dikenal dengan istilah apa? Jaisul usrah itu artinya sengsara, sulit, pasukan sulit, karena dalam kondisi panas pergi ke Tabuk daerah Syam sana dalam kondisi yang perbekalan kurang. Jadi air ya itu jelas menjadi barang mahal, sehingga di sini Rasulullah beritahu besok itu kalian akan ketemu mata air dari Tabuk. Ya, air Tabuk insyaallah. Wa innakum lan ta'tuha hatta yudhiyan nahar. Ini bentuk apa ya, mukjizat Rasul. Rasul itu tahu akan terjadi karena dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Kalian tidak akan dapat kecuali setelah siang hari. Faman ja'aha minkum fala yamassa mimma iha syai'an hatta atiya. Siapa di antara kalian yang datang ke tempat mata air itu, janganlah menyentuhnya sedikit pun dari air itu hingga aku datang dulu. Jadi ini wanti-wanti Rasul. Kalau kalian ketemu nanti mata air, siapa yang dapat dulu, jangan diapa-apain sebelum aku datang dulu. Faji'naha wa qad sabaqana ilaiha rajulani. Maka kami berangkat. Kemudian ada 2 orang yang ternyata lebih dahulu. Wal ainu mithlu syiraki tabiddu bi syai'im mimma. Mata air yang tadi itu, yang kata Rasulullah besok akan ada air itu ternyata seperti tali sepatu aja tinggal. Jadi tinggal sedikit, sauprit gitu. Yang keluar air sedikit sekali. Pasukannya berapa? 30.000 pasukan, cuma airnya seperti sebesar tali sepatu. Kita aja di sekolah tadi itu, muridnya tidak sampai 300. Murid tidak sampai 300 tadi itu, sumurnya ada airnya 1 tandon tidak cukup. 1 tandon tidak cukup. Lah ini apalagi air sekecil ini. Qala fasa'alahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perawi mengatakan Rasul kemudian bertanya kepada 2 orang ini, hal masastuma mimma iha syai'an, apakah engkau telah memegang air itu? Maka mereka mengatakan na'am, iya ya Rasulullah. Diberi pesan enggak? Diperhatikan itu. Fasabahuman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela mereka, dimarahi. Jadi ini bukan, ini kan juga pasukan kaum muslimin capek-capek pergi berjihad, kok dimarahi oleh Rasulullah. Ini bukan karena Rasulullah tidak sayang kepada kaum beriman, ini justru karena sayangnya tadi, sehingga ada bagian kaum beriman bahkan mujahid sekalipun melakukan pelanggaran yang membahayakan kaum muslimin, dimarahi oleh Rasulullah. Faqala lahumma ma sya'allahu ayyaqul. Ya, Rasulullah mengatakan kepada keduanya ya apa yang Allah kehendaki. Qala kemudian berkata, untung masih ada airnya ya. Tsumma gharafu bi aidihim minal ain qalilan. Kemudian para sahabat yang lain itu gharafu itu menampung ya dengan tangan mereka, sedikit-sedikit ditanai, kata orang Banjar. Orang Jawa di apa itu,
ditadoi pakai tangan mereka. Qalilan, sedikit-sedikit, hatta ijtama'a fi syai'in, sehingga terkumpul air itu di satu tempat. Di luar biasanya, kita bayangkan susah minum, pasukan segitu banyaknya. Faghasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi yadaihi wa wajhahu. Rasulullah kemudian di dalam air itu membasuh tangan dan wajahnya. Tsumma a'adahu fiha. Kemudian beliau mengembalikan air itu. Fajaratil ain. Maka air itu tiba-tiba mau muncrat ya. Yang sumber yang tinggal kecil tadi kena bekas bilasan wajah dan tangan Rasulullah itu mengalir airnya. Fajaratil ainu bima'in munhamir. Maka sumber air itu kemudian muncrat dengan deras, dengan air yang berlimpah-limpah. Auqala ghazirin, ghazir atau munhamir sama maknanya kalau ada hujan ya lebat. Kalau ini mata air ya berarti deras, ya deras. Hatta istaqonnas, hingga kemudian manusia yang lain bisa minum. Tsumma kemudian Rasulullah mengatakan, yushiku ya Mu'adz, hampir-hampir wahai Mu'adz, yang talat bika hayah, kalau umur engkau itu panjang, antara mahahuna qad muli'a jinanan, engkau akan melihat di sini ini akan dipenuhi dengan taman, dengan kebun. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian kedua, yakni tegas itu kalau ada yang membahayakan kaum muslimin perlu tegas. Kalau yang pertama tadi dalam urusan halal haram, begitu juga ini dalam urusan bahaya. Pasca perang Bani Mustalik itu kan kaum muslimin ada terpecah itu ya. Ada di video lain saya ceritakan bagaimana ada yang Abdullah bin Ubay ini bikin sumber perpecahan. Sebagian kaum muslimin pro Abdullah bin Ubay, Abdullah sebagian enggak. Karena Abdullah bin Ubay ini menghina Rasulullah. Salah satunya itu mengatakan di dalam surah Al-Munafiqun itu, la irja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kalau nanti kita kembali ke Madinah, orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Nah, ini kedengaran oleh salah satu sahabat, diceritakan kepada Rasul. Ada kemudian yang yang tidak percaya, itu kayak sahabat yang menceritakan kan masih kecil, sehingga jadi perbincangan. Sementara si Abdullah bin Ubay itu tidak mengaku telah ngomong begitu. Apa yang dilakukan Rasulullah supaya pasukan ini tidak banyak kisruh, beliau berjalan. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi hatta amsau wa lailatahu hatta asbahu wa sadra yaumihi hatta ishtadda duha. Rasulullah itu ngajak jalan aja pasukan itu hingga sore, kemudian malam berjalan hingga pagi hingga siang, tidak diberi waktu istirahat. Kenapa? Kalau istirahat nanti banyak ngobrol ke sana kemari. Sumanazala bin nasi liyashghalahum amma kana minal hadits. Kemudian baru istirahat agar agar manusia itu sibuk dari supaya tidak memperbincangkan persoalan yang belum jelas itu, hingga kemudian Allah turunkan surah Al-Munafiqun. Ini pemimpin tuh mesti juga begitu ya, tahu kondisi. Kisruh itu kadang bisa jadi akan selesai kalau memang dikasih kerjaan. Kalau ini kan berjalan terus ya, berjalan sore, malam, pagi, siang, jalan terus. Yang biasanya Rasulullah itu ya kasih istirahat pasukan, itu diajak jalan terus supaya kalau ada kerjaan itu tidak akan mikir yang macam-macam. Ini satu trik ya, satu trik pemimpin itu bisa begitu. Kalau sekarang ini justru kadang dikasih banyak kerjaan supaya tidak memikirkan yang fokus. Al-Zaitun sampai sekarang berapa bulan itu, mulai Syawal kemarin sampai sekarang masih muncul kasusnya, sementara kasus-kasus yang lain hilang. Yaitu trik pengalih perhatian. Rasulullah ini bisa mengalihkan perhatian supaya tidak membicarakan kisruh yang belum jelas sampai Allah turunkan wahyu tersebut. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, nah ada pengecualian, seandainya boleh dikecualikan, itu adalah dalam kasus orang yang kena musibah, sakit, kehilangan, orang yang dikasihi, orang yang jahil, maka ini dalam penerapan hukum ya perlu dikasih sayangi, masih kasih penjelasan. Sebagaimana ada kisah Rasulullah SAW di pasar, ditarik ininya oleh orang Badui sampai berbekas di leher beliau, kemudian sekedar mau meminta sedekah dari Rasulullah SAW.
Maka Rasul tidak marah. Padahal itu su'ul adab, tidak punya adab kepada Nabi sampai ditarik begini. Dan kalau ke Arab itu kadang masih ketemu orang-orang begitu ya. Jadi harus sabar-sabar. Dan dalam kondisi seperti ini ya perlu diberi tetap disayangi, kasih penjelasan. Kadang perlu diulang, sabar dan seterusnya. Kadang orang jahil kan begitu, tidak paham dia. Ini pengecualiannya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bentuk-bentuk bagaimana keras di dalam menghadapi orang-orang kufar. Kalau tadi kaum muslimin bisa keras juga, bisa tegas juga. Kalau orang kafir ini juga sama, bisa a'izzatin 'alal kafirin, tegas keras kepada orang kafir. Ini dalam hal apa? Nah, ini ada 3 di sini. Pertama, fil qital, di dalam peperangan. Jadi kalau dalam peperangan itu tidak boleh kita kemudian bermujamalah, senyum-senyum dan sebagainya, tidak. Fil qital ini tegas keras, sebagaimana kita lihat di dalam perang-perang yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Banyak riwayatnya tidak saya sampaikan, saya rasa jelas. Kemudian yang kedua, fil mufawadat, di dalam perundingan. Perundingan juga begitu, perlu tegas. Nanti kita lihat. Kemudian yang ketiga, fit ta'amuli ma'ana qidil ahdi, dalam memperlakukan orang yang dia mengkhianati perjanjian. 3 ini dicontohkan, bersikap keras, tegas kepada orang kafir ini dalam peperangan, perundingan dengan negeri kufur, ya kayak Israel gitu misalnya, tidak boleh kalaupun berunding, maka perundingannya itu yang mestinya keras, tegas, gak boleh lembek, yakni meminta mereka untuk hengkang dari tanah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, orang kalau mengkhianati perjanjian, tidak peduli itu saudara, bahkan mertua beliau sekalipun, Abu Sufyan ketika kaum kafir Quraisy mengkhianati perjanjian Hudaybiyah, beliau tidak terima, sekedar diterima ngomong aja tidak. Padahal jauh-jauh datang dari Makkah ke Madinah. Itu sikap Rasulullah SAW. Ini juga bisa kita lihat di dalam satu riwayat di kitab itu, hadis dalam riwayat Imam Bukhari dari Miswar bin Makhramah, yakni saat perundingan. Urwah waktu itu mengatakan, "Ai Muhammad, ara'aita ini sta'salta amra qaumik." Wahai Muhammad, bagaimana pandangan engkau kalau engkau tercerabut, urusan engkau ini binasa, sudah binasa, rusak semuanya. Hal sami'ta bi ahadin minal arab ijtaha ahlahu qablak. Apakah engkau pernah mendengar satu orang pun dari kalangan Arab, ijtaha itu ahlaka wasta'sola, hancur dan binasa, punah, engkau dan keluarga engkau itu musnah. Wa in takun al-ukhra fa inni wallahi la ara wujuhan wa inni la ara ausyaban maknanya akhlaqan minan nasi khaliqan, maknanya haqiqan ayyafirru wa yada'uk. Aku sungguh demi Allah berpandangan bahwasanya para pengikut engkau itu dan para manusia yang lain itu pasti akan lari dari engkau dan meninggalkan engkau. Jadi ini perang urat syaraf di perundingan. Engkau ini hancur nanti, tidak ada yang membela engkau, semua lari meninggalkan engkau. Kadang orang kan begitu, seolah-olah tahu masa depan. Kemudian Abu Bakar di dalam perundingan itu beliau mengatakan Omsus Badrul Lati. Ini kalau diterjemahkan secara letterlek, Al-Badr itu adalah qit'atul lahmi baina janibai farjil mar'ah, daging di antara kemaluan wanita, yakni gigitlah kemaluannya Lata. Kalau diterjemahkan begitu, kita kadang dengar hadis, hendaklah dia menggigit kemaluan bapaknya. Nah kalau itu diterjemahin ke Indonesia kok jorok betul. Maknanya bukan begitu. Ini ungkapan orang Arab, isti'arah. Isti'arah ini kiasan. Yang biasanya orang Arab itu kalau mencela, ada orang mencela, dia balas mencela, itu diungkapannya ya ini, Umsus badra ummi, hendaklah dia gigit kemaluan ibunya. Terjemahannya lucu ya. Tapi ini ungkapan untuk al-mubalaghah fi syabhi, bersangatan atau hiperbola di dalam mencela. Jadi celaan. Intinya celaan, bukan sesuatu yang porno, bukan. Anahnu nafirru anhu wa nada'u. Kalau kita terjemahin apa enaknya ya? Celaka engkau. Kalau orang Jawa Timur mungkin apa? Ciancuk atau gimana itu. Ada ungkapan-ungkapan begitu yang kalau diterjemahin ke bahasa lain tidak enak. Tapi intinya ini mencela betul, mencela. Apakah kami akan lari dan meninggalkan Rasulullah? Ini
Tidak mungkin begitu, tidak mungkin, dan seterusnya. Ini terjadi di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tidak kemudian menegur Sayyidina Abu Bakar. Artinya apa? Dalam perkara seperti ini tidak apa-apa, mencela itu tidak apa-apa. Cangkem elek kalau kata Gus Bahak, tidak apa-apa. Kalau ditujukan kepada non Muslim yang memang memusuhi kaum muslimin. Begitu juga dalam riwayat Imam Al-Waqidi di dalam Al-Maghazinya. Mana ini? Ini kisahnya ada seorang namanya Uyainah yang selonjor madan rijlaihi baina yaday Rasulillah. Uyainah ini di depan Rasulullah selonjor. Maka kemudian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Usaid bin Khudair ini mengatakan, ya ainal hijris, iqbid rijlaik, wahai ainul hijris, lipat kaki engkau itu. Atamuddu rijlaika baina yaday Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah engkau ini selonjorkan kaki engkau di depan Rasul? Tidak punya adab. Dan Usaid ini bawa tombak, ya. Wa ma'hur ramh. Ya. Wallahi, kata beliau, demi Allah, laula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la anfaltu khusyataika birramhi. Andai bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah kuculek, ku tusuk mata engkau dengan tombak ini. Ini sikap kerasnya para sahabat, ya, ketika menghadapi orang-orang seperti itu. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ini beberapa poin di bab 12 ini, yakni kita ini mestinya punya dua sikap itu, bisa tegas, ya, dalam posisi yang memang disyariatkan, dan bisa lembut di dalam posisi yang memang diperintahkan.